السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tiada lain tujuan kita untuk melakukan di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dimulai dari salat maghrib secara berjamaah, kemudian bermajlis ilmu, dan insya Allah nanti kita akan melaksanakan salat isya secara berjamaah pula. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah mengambil beberapa al-masail di bab yang kedua ini, menunjukkan bahwa kita sudah berada di akhir-akhir bab, dan insya Allah taala kita akan menyelesaikan bab 2 atau bab yang pertama di Kitab Tauhid di kesempatan yang berbahagia ini. Kalau tidak salah kemarin terakhir al-mas'alatul rabi'ah. Sekarang al-mas'alatu al-khamisah. Al-mas'alatul khamisah ta'ammulul khamsil lawati fi hadithi Ubadah. Al-Syekh memberikan penekanan kepada kita untuk mentadabburi 5 perkara yang ada di dalam hadisnya Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asyhadatan. Perlu untuk kita mentadabburinya, mentadabburi kalimat yang mulia tersebut, kemudian apa maknanya dan apa konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalamnya. Di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya atau di awal-awal pertemuan kita telah membahas bersama, mempelajari bersama tentang asyhadatan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini perlu untuk kemudian kita selalu murajaah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya, apa rukun-rukunnya, kemudian apa konsekuensi-konsekuensi di dalamnya. Berkenaan dengan la ilaha illallah, ada syarat-syaratnya. Semua hal tersebut kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan di antara kewajiban-kewajiban yang paling utama yang harus kita kuasai secara keilmuan. Kemudian dengan ilmu tersebut kita membangun amal-amal keseharian yang tentunya kita lakukan untuk mendapatkan wajahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang
harus kita tadabburi di dalam hadisnya Ubadah radhiyallahu taala anhu, anna Isa abdullahi wa rasuluh. Ini perlu memiliki catatan tersendiri karena ada di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala manusia yang kemudian memposisikan, menempatkan Nabi Isa alaihi salam tidak sebagaimana semestinya, mengangkatnya, mensejajarkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini memiliki catatan tersendiri. Bahkan yang mengaku bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah sejajar kedudukannya dengan Allah itu termasuk atau mayoritas manusia di atas bumi saat ini. Di atas bumi saat ini. 2,5 miliar sampai 3 miliar jumlah manusia yang beragama dengan agama Nasrani. Nah, ini mayoritas jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya manusia yang ada di muka bumi ini saat ini kurang lebih 7 miliar. Yang beriman kepada Allah secara umum 1,5 sampai 2 miliar. Mayoritas adalah umat Nasrani. Makanya memiliki catatan khusus. Anna Isa abdullahi wa rasuluh. Isa alaihi salam adalah hambanya Allah. Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh diposisikan sebagai yang diibadahi. Karena beliau pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, agar kita juga tidak mengurangi penghormatan kita kepada beliau, beliau juga adalah utusan di antara utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan rasulnya, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini penetapan sifatul kalam bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada Maryam. Yang Allah sampaikan kepada Maryam. Di poin-poin nanti akan ada penjelasannya secara khusus. Wa ruhum minhu. Begitupun Nabi Isa alaihi salam adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Makna min di sini ada nanti, sebelumnya kita sudah mempelajari, namun di poin-poin berikutnya nanti akan ditekankan lagi apa makna min di sini sehingga kita tidak salah paham memahami, karena sebagian ada yang menganggap min di situ adalah at-tab'id, bagian. Bukan sebenarnya. Di situ kalau dijelaskan nanti minnya di situ lil ibtida, permulaan penciptaan. Sebagaimana Allah menciptakan ruh-ruh yang lainnya yang sekian banyaknya, begitupun Allah menciptakan ruh bagi Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat, annal jannata haqqun. Dan kelima, annan nara haqqun. Surganya Allah Subhanahu wa taala benar adanya. Begitupun sebaliknya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala benar adanya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an, begitupun di dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita jalan menuju surganya dan jalan-jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dipahami oleh generasi terbaik umat Islam, agar kita mengetahui mana jalan yang menyelamatkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan mana jalan-jalan yang bisa membuat kita tergelincir wal iyadu billah memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. As-sadisah ay al-mas'alatu as-sadisah. Yang keenam yang perlu ditekankan atau faidah yang kita bisa dapatkan di bab yang mulia ini, annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadits itban, ay baina hadits Ubadah wa baina hadits itban,
wa hadis Abi Sa'id wa hadis Anas bin Malik. Kalau kita menggabungkan antara hadisnya Ubadah, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitupun hadisnya Itban, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Begitupun hadis Abi Sa'id Al-Khudri berbicara tentang qala Musa ya Rabb allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi ila akhiril hadis. Begitu juga hadis Anas bin Malik, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Ini diingat-ingat jemaah yang dirahmati oleh Allah, mana hadisnya Ubadah, mana hadisnya Itban, mana hadisnya Abi Sa'id, dan mana hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Karena ada tujuannya. Syekh rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis tersebut. Selain daripada menjelaskan kepada kita sebagaimana disebutkan di judulnya, ya fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Selain menjelaskan tentang keutamaan tauhid, Syekh juga ingin menyampaikan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan tauhid di sini bukan hanya sekedar ucapan saja, bukan hanya sekedar takrir saja. Makanya di sini annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadithi Itban, digabung dengan hadisnya Itban Ibn Malik, kemudian hadis Abi Sa'id, kemudian hadisnya Anas bin Malik, tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illallah. Maka jelaslah makna dari ucapan la ilaha illallah. Wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Begitupun jelas bagi kita kekeliruan orang-orang yang terkena fitnah, kekeliruan orang-orang yang terpedaya. Sehingga kemudian mengatakan bahwa la ilaha illallah, kita beriman dengan hanya mengucapkan kalimat tersebut. Atau juga ada yang lebih daripada itu mengatakan kita beriman hanya dengan mengucapkan dan meyakini kalimat tersebut. Tidak perlu dibuktikan dengan amalan. Maka ini di antara tujuannya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya hadisnya Itban Ibn Malik radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang syaratnya, bukan hanya sekedar ucapan saja, karena ada kalimat di dalamnya. Ini poin berikutnya sebenarnya, yabtagi bidzalika wajh Allah. Dengan kalimat tersebut dia mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada syarat ikhlas di dalamnya. Syarat ikhlas sebagaimana yang telah kita pelajari bersama-sama kita ketahui, ini di antara syarat utamanya amalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada konsekuensi amalan di dalamnya. Bukan hanya sekadar mengucapkan syahadat semata, syahadat saja, tetapi ada konsekuensi dari syahadat itu yang wajib untuk kita amalkan. Makanya di sini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annahu la budda ay yabtaghiya biha wajh Allah. Wajib baginya untuk mengharapkan dengan kalimat tersebut wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana kadzalika fala budda an tahmila al-mar'a 'ala al-'amal as-salih. Kalau seperti itu artinya wajib bagi kita dengan kalimat yang mulia tersebut mengantarkan kepada mengamalkan konsekuensi yang ada di dalamnya. Apa yang Allah perintahkan, itu yang kita kerjakan. Apa yang Allah larang, itu yang kemudian kita tinggalkan. Senada dengan al-mas'alatus sabi'ah yang ketujuh, at-tanbihu lisyartil ladzi fi hadis Itban. Penekanan, memperingatkan kepada kita untuk kita garis bawahi dengan syarat yang disebutkan di dalam hadis Itban Ibn Malik. Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Syaratnya
yabtaghi bidzalika wajh Allah. Salah satu syarat utama tentunya dilengkapi dengan syarat-syarat yang lainnya. Maka perlu untuk kita garis bawahi. Wa huwa ayyabtaghi biqauliha wajh Allah. Dia mengharap dengan ucapan tersebut, dengan mengucapkan la ilaha illallah, wajahnya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wala, maka kesimpulannya, la yakfi mujarradul qaul. Tidak cukup hanya sekedar diucapkan saja. Tidak cukup hanya sekedar diucapkan saja. Li'annal munafiqina kanu yaqulunaha wa lam tanfa'hum. Karena orang-orang munafik dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai sekarang, mereka senantiasa mengucapkan kalimat yang mulia tersebut, namun kalimat tersebut tidak mendatangkan manfaat apapun kepadanya. Ini Allah sifatkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia yang mengucapkan, aku beriman, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada yaumul akhir, wa ma hum bimu'minin. Tapi Allah menafikan keimanan dari mereka karena hanya sekadar ucapan saja. Di dalam surah Ali Imran, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan melalui lisan-lisan mereka, namun mereka mengingkari ucapan tersebut di dalam hati mereka. Mereka ucapkan apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Kalau kita membaca dua ayat tersebut, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berbicara tentang orang-orang munafik. Allah berbicara tentang orang-orang munafik, senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang paling utama, la ilaha illallah, sebagaimana diucapkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, namun karena mereka tidak meyakininya, mereka mengingkari maknanya, mengingkari konsekuensinya, maka disebutkan di sini walam tanfa'hum, itu tidak bermanfaat bagi mereka. Ats-tsamina, kemudian poin berikutnya yang ke-8, ay al-mas'alatu ats-tsamina, kaunul anbiya'i yahtajuna lit-tanbih ala fadli la ilaha illallah fa ghairuhum min babi aula. Bayangkan jamaah yang dirahmati oleh Allah, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala saja perlu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan keutamaan la ilaha illallah. Siapa di sini yang dimaksud? Nabi siapa? Di dalam hadis yang dimaksud perlu diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Nabi siapa yang disebutkan di dalam hadis? Nabi siapa yang disebutkan di dalam hadis ketika Allah berfirman kepadanya, "Qul la ilaha illallah." Kemudian beliau menyampaikan kepada Allah, "Kullu ibadika yaquluna hadza." Semua hamba-Mu mengucapkan kalimat tersebut ya Allah. Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Nabi Musa alaihi salam, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu Allah ingatkan tentang keutamaan kalimat tersebut. Perlu Allah ingatkan tentang keutamaan kalimat tersebut. Fa ghairuhum babi aula. Apalagi selain daripada Nabi. Maka perlu untuk selalu kita ulang-ulang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaannya la ilaha illallah? Apa fadilah-fadilah yang bisa didapatkan oleh hamba yang senantiasa bertauhid? Mengucapkan la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah, berusaha sekuat tenaga mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah di dalam kehidupannya sehari-hari. Perlu untuk selalu diulang-ulang. Perlu untuk selalu diulang-ulang. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita kembali lagi, Nabi Allah Subhanahu wa taala pun Allah ingatkan
tentang keutamaan kalimat tersebut. Ya, mungkin kita sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga sering mengulang-ulang fadilah la ilaha illallah, sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, atau kepada istri-istri kita yang memiliki lebih dari satu istri. Ini diulang-ulang disampaikan kepada mereka. Bukan cukup 1-2 kali saja, tetapi diulang-ulang agar semua ibadah yang dilakukan. Karena tentunya kita menginginkan apa yang mereka praktekkan, apa yang mereka lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari adalah beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka mengetahui tujuan dari setiap amal saleh, ibadah yang dilakukan, harus selalu diingatkan makna la ilaha illallah. Karena inilah yang harus selalu dihadirkan pada setiap ibadah, pada setiap amal saleh yang kita lakukan. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan poin yang sangat penting yang diingatkan oleh Syekh kepada kita untuk kemudian kita banyak mengingatkan tentang la ilaha illallah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. At-tasi'ah ay al-mas'alatu at-tasi'ah at-tanbih li rujhaniha bi jami'il makhluqat. Ini di antara keutamaannya bahwa la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah lebih berat dibandingkan semua makhluk. Bahkan ketika semua makhluk itu digabungkan, la ilaha illallah tidak ada yang lebih berat dibandingkan nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisul bitaqah di akhirnya, wala yathqulu syai'un ba'da bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang lebih berat dibandingkan namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ini lebih berat dibandingkan semua makhluk. Ma'a anna kathiran mimman yaqulunaha yakhiffu mizanuhu. Meskipun banyak disebutkan di sini, banyak orang yang senantiasa mengucapkan kalimat yang mulia tersebut, namun ternyata timbangannya ringan, tidak menjadikan timbangannya berat. Maka apa yang menjadi sebabnya? Apakah kesalahannya kembali kepada yang mengucapkan atau kalimat yang diucapkan? Maka Syekh di sini menjelaskan, fal bala'u minal qail la minal qaul. Maka yang keliru, yang salah adalah orang yang mengucapkan kalimat tersebut, bukan kalimat yang diucapkan. Kalimat yang diucapkan sabit berdasarkan nas bahwa itu memiliki keagungan yang sangat besar, lebih berat dibandingkan semua makhluk. Namun ketika ada yang mengucapkan dan tidak mendapatkan kemuliaan tersebut, kita harus mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah ucapan la ilaha illallah sudah diucapkan berdasarkan tuntutan syariat, apa yang Allah inginkan dari ucapan tersebut, ucapan, keyakinan, kemudian memahami konsekuensinya, berusaha menjalankan konsekuensinya, atau hanya sekedar diucapkan saja. Maka di sini fal bala'u minal qail la minal qaul. Yang keliru, yang bisa keliru adalah orang yang mengucapkannya, bukan kalimat yang diucapkan. Li'annahu, kenapa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang bisa menyebabkan orang yang mengucapkan kalimat tersebut keliru? Qad yakunu ikhtalla syartun minasyurut. Bisa jadi ada di antara syarat-syarat dari la ilaha illallah yang dia tinggalkan. Yang dia tinggalkan. Sudah memahami la ilaha illallah maknanya, sudah memahami rukunnya, sudah mempelajari syarat-syaratnya. Namun la ilaha illallah seakan-akan tidak membawakan manfaat baginya,
bisa jadi kekeliruannya adalah ikhtalla syartun minasyurut awisyurut. Ada syarat-syarat atau ada satu syarat yang tidak dilaksanakan yang merupakan konsekuensi dari kalimat tersebut, dari kalimat la ilaha illallah. Inilah pentingnya kita mempelajari la ilaha illallah, mempelajari maknanya, dibangun di atas dua rukunnya, an-nafyu wal itsbat. Inilah makna yang benar berkenaan dengan la ilaha illallah, menafikan seluruh ilah yang disembah, yang berhak untuk disembah. Kemudian hanya satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah dengan benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini membuat kita atau membebaskan diri kita dari segala bentuk kemusyrikan yang bisa saja kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mempelajari syarat-syaratnya. Al-ilmu wal yakin wal qabulu wal inqiyadu was-sidqu wal ikhlas wal mahabbah. Kemudian ditambahkan salah satunya lagi, yang terakhir, nafyu ma yu'badu min dunillah. Menafikan semua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang merupakan syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Awujida mani'un minal mawani. Atau ada penghalang dari penghalang kalimat tersebut bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang mengucapkan. Senantiasa dia mengucapkan la ilaha illallah. Berapa kali kita mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan syahadat setiap harinya? Berkali-kali jamaah yang dirahmati oleh Allah. Setiap tahiyat kita mengucapkan kalimat tersebut. Tapi apakah ketika kita mengucapkan kalimat tersebut bahkan lebih dari 10 kali, puluhan kali setiap hari, kita bisa menjamin bahwa kalimat tersebut mendatangkan manfaat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, timbangannya lebih berat dari semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada jaminan jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bisa jadi tadi syaratnya ada yang tidak terpenuhi, atau ada penghalangnya. Apa penghalangnya yang paling besar? Senantiasa dia mengucapkan la ilaha illallah, namun di dalam kehidupannya sehari-hari dia juga menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penghalang yang paling besar. Penghalang yang paling besar dari tercapainya fadilah kalimat la ilaha illallah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi tadi, tahu maknanya, sehingga dengan memahami maknanya dia menjaga dirinya untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya al-ikhlas. Sehingga dengan memahami syarat-syarat tersebut dia tidak memalingkan peribadatannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Memurnikan ibadah yang dia lakukan semata-mata untuk mendapatkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebutkan fa innaha takhiffu bihasabi ma indahu. Maka itu bisa jadi ringan karena apa yang ada pada dirinya. Dia ucapkan namun ada syaratnya yang dia tinggalkan, atau dia ucapkan namun ada penghalang yang dia lakukan. Ammal qawlu nafsuhu, adapun ucapan la ilaha illallah, fayarjuhu bi jami'il makhluqat. Maka berdasarkan nas-nas, di antaranya nas yang kita bacakan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nas-nas yang pernah kita bawakan selain daripada hadis ini, ada hadisul bitaqah,
Kemudian ada hadis yang berbicara tentang Nabi Nuh alaihi salam yang memberikan wasiat kepada anaknya, menunjukkan juga betapa beratnya nilai la ilaha illallah fayarjuhu bi jami'il makhluqat. Maka jelaslah bagi kita bahwa kalimat tersebut jauh lebih berat dibandingkan semua makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ashirah, yang ke-10, an-nassu ala anna al-aradina sab'un kas-samawat. Hadis ini menunjukkan atau merupakan nas bahwasanya bumi atau lapisan bumi itu ada 7 sebagaimana langit. Yang menjadi catatannya di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yarid fil Qur'ani tasrihun bidzalik. Di dalam Al-Qur'an tidak ada yang menyebutkan secara sharih, secara gamblang bahwa bumi itu ada 7 lapisannya. Bal warada sharihan anna samawati sab'un. Yang ada penjelasannya atau disebutkan secara sharih bahwa langit itu 7 lapis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man rabbus samawati sab'." Katakanlah siapa Rabbnya langit yang 7 itu atau yang 7 lapis. Lakin binisbati lil aradin, adapun ketika berbicara tentang bumi, lam yarid illa qauluhu, tidak ada disebutkan kecuali firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan langit dengan 7 lapisnya. Wa minal ardi mithlahun. Dan Allah juga yang menciptakan bumi yang serupa dengan langit. Jadi ada kalimat yang serupa. Yang serupa dengan langit. Yang serupa inilah yang berusaha dipahami oleh ulama apa maknanya. Maka kalau kita berbicara tentang serupa, maka bisa banyak poin-poin yang menjadi pembahasannya. Serupa apanya? Serupa bentuknya, serupa tingginya, serupa jumlahnya, serupa lapisannya. Maka di sini dijelaskan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fal mithliyatu bil kaifiyah. Apakah serupa hakikatnya? Apakah serupa hakikatnya? Fal misliyatu bil kaifiyah ghairu muradah. Tidak serupa hakikatnya. Kita ketahui bagaimana hakikatnya langit, bagaimana hakikatnya bumi. Artinya ketika ada yang mengatakan serupa hakikatnya, ini sudah ditolak. Bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu yang dimaksudkan. Lidzuhuril farqi bainas samai wal ard. Karena jelas perbedaan antara langit dan bumi. Artinya hakikatnya tidak mungkin serupa, dan tidak mungkin yang disebutkan serupa di dalam ayat adalah keserupaan berkenaan dengan hakikatnya. Al-hay'ah, bentuknya. Apakah bentuknya langit sama dengan bentuknya bumi? Tidak sama bentuknya jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka mithlahunna di sini tidak bisa juga dimaknai dengan serupa bentuknya. Hakikat tidak sama. Al-irtifa, ketinggiannya. Apakah sama ketinggiannya langit dengan bumi? Tidak sama ketinggiannya. Al-husn, apakah yang disebutkan serupa di situ adalah keindahan? Apakah sama keindahannya langit dengan bumi? Berbeda. Makanya Asy-Syaikh di sini menjelaskan fabaqiyatil mithliyah fil adad. Ternyata tidak ada yang serupa
kecuali kesamaan bilangan saja. Kecuali kesamaan bilangan yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilangan lapisan. Jadi makna dari wa minal ardi mithlahunna di sini berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh, yang serupa di situ adalah bilangan lapisan. Bilangan lapisan. Kemudian amma sunnah, adapun di dalam sunnah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya sharihatun jiddan bi annaha sab'un. Ya, selain daripada makna secara akliyah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, maka kita menetapkan bahwa bumi itu ada 7 lapis berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sharihatun jiddan, bahwa itu ada 7. Mithlu qawlihi, sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iqtata'a shibran minal ard, siapa yang merampas sejengkal tanah ya milik orang lain, tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin, maka Allah akan kalungkan kepadanya pada hari kiamat dari 7 lapis bumi. Bayangkan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalung, ya. Ini kita membayangkan shibron, 1 jengkal dari tanah, misalnya milik tetangga kita ambil, dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kezaliman. Asyahid di sini yang mau dijelaskan adalah min sab'i aradin. Disebutkan secara sharih bahwa bumi itu ada 7 lapis. Meskipun nanti akan ada perbedaan pendapat. Wa qad ikhtulifa fi qawlihi min sab'i aradin. Ada perbedaan pendapat dari sabdanya Nabi. Apa makna dari 7 bumi? Apa makna dari 7 bumi? Kaifa takunu sab'an? 7 itu apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan 7? Fakila, di antaranya ada yang berpendapat al-muradu al-qararatus sab'. Ya. Yang dimaksudkan di situ memang ada 7 jumlahnya bumi. 7 jumlahnya, Bu. Kalau di terjemahan di situ diterjemahkan benua kalau tidak salah. Di sini maksudnya 7. Memang ada 7 jumlahnya bumi. Wa hadza laysa bisahih. Namun pendapat ini pendapat yang tidak benar. Tidak benar. Lianna hadza yamtani'u bin nisbati liqaulihi, karena ini tidak bisa dipahami kalau dikaitkan dengan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi. Wakila, kemudian yang kedua pendapat al-muradu al-majmu'atus syamsiyah. Yang dimaksud dengan 7 bumi di situ adalah jumlah dari gugusan matahari. Jumlah dari gugusan matahari. Ala kulli hal jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini pun yang dipilih oleh Syekh, lakin zahirun nusus, zahirnya nas yang menyebutkan tentang perkara tersebut, annaha tibaqun, bahwa yang dimaksud di situ adalah lapisan, sebagaimana langit ada 7 lapis, begitupun bumi ada 7 lapis. Walaysa lana, ini yang inti, walaysa lana an naqula illa ma jaa fil kitabi was sunnah. Tidak bisa kita mengucapkan sesuatu melebihi apa yang datang melalui Al-Quran, begitupun apa yang datang melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang bumi-bumi tersebut atau lapisan-lapisan bumi tersebut. Kenapa? Li'annana la na'rifuha, karena pada dasarnya kita tidak mengetahui hakikatnya. Sampai betul-betul diketahui hakikatnya. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menjelaskan
Apa hakikatnya? Apakah bumi itu memang ada 7 jumlahnya? Ya. Yang sekarang yang dijelaskan adalah yang dimaksud, bisa jadi yang dimaksud adalah bumi itu 7 lapis. Kita tidak mengucapkan melebihi apa yang Allah kabarkan melalui Al-Quran ataupun apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. InsyaAllah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melengkapi setelah mendengarkan azan Isya dikumandangkan. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Al-hadiyata asyarah, kemudian yang ke-11 jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anna lahunna ummaran ay as-samawat ummaruhunna al-malaikah. Jadi langit itu ada penghuninya, dan penghuni langit-langit tersebut adalah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. As-saniyata asyarah, yang ke-12, itsbatus sifat khilafan lil asy'ariyah wa fi ba'd an-nusakh khilafan lil mu'attilah. Penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana Asy'ari. Begitupun di sebagian cetakan atau di sebagian naskah khilafan lil mu'attilah, tidak sebagaimana golongan mu'attilah. Wa hadhihi ahsan, dan ini menyebutkan di sini al-mu'attilah lebih baik dibandingkan Asy'ariyah. Kenapa? Karena ketika menyebutkan mu'attilah itu lebih umum. Itu lebih umum, termasuk di dalamnya Asy'ariyah, termasuk di dalamnya Mu'tazilah, termasuk di dalamnya Jahmiyah, dan yang berpendapat dengan pendapat-pendapat mereka dalam bab as-sifat. Ya, termasuk di dalamnya. Makanya lebih umum ketika menyebutkan di sini khilafan lil mu'attilah. Tidak seperti al-mu'attilah yang tidak menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala secara umum. Fafihi itsbatul wajhi lillah. Di dalam hadis-hadis yang disebutkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengitsbatan, penetapan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Penetapan wajah bagi Allah ada di dalam hadisnya Itban ibn Malik radhiyallahu taala an. Dia yabtagi bidzalika wajh Allah. Wa itsbatul kalam, ada juga itsbatul kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Hadis Ubadah Ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Wa itsbatul qawli, begitupun isbat al-qaul bagi Allah Subhanahu wa taala fi qawlihi kul la ilaha illallah. Di dalam hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini juga bantahan terhadap golongan yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalisata asyarah, yang ke-13, annaka idza arafta hadisa Anas, ketika kita memahami, mengetahui dan memahami dengan benar hadisnya Anas bin Malik. Hadis yang mana? Yang terakhir. Hadis qudsi, ya ibn Adam, dan seterusnya. Arafta anna qawlahu fi hadithi Itban. Kita mengetahui bahwa sabdanya Nabi di dalam hadis Itban, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah in taraka syirk. Maknanya di situ Allah haramkan bagi neraka siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengharapkan dari kalimat tersebut wajahnya Allah. Ada mahdzuf di situ in taraka syirk, kalau dia meninggalkan kesyirikan.
Kalau dia meninggalkan kesyirikan, wa fi ba'din nusakh, dan di sebagian naskah, idza taraka syirk, apabila dia meninggalkan kesyirikan. Sama maknanya. Ai anna qawlahu harrama 'alan nar, Allah haramkan baginya neraka, man qala, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, yabtagi bidzalika, dengannya dia mengharapkan, yakni taraka syirk, dia meninggalkan kesyirikan. Walaysa mujarrada qawliha bil lisan, dan itu tidak hanya sekedar diucapkan dengan lisan saja. Lianna, kenapa? Maknanya man ibtaqa wajha Allah, siapapun yang mengharap wajahnya Allah dari ucapan ibadah yang dia lakukan, dari ucapan la ilaha illallah, la yumkinu ayyushrika abada, maka tidak mungkin dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bertolak belakang antara mengharapkan wajahnya Allah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'ata asyarah, yang ke-14, ta'ammulul jam'i baina kauni kullin min Isa wa Muhammadin abdaillahi wa rasulaihi. Ya, kita mentadabburi penggabungan antara setiap dari Nabi Isa dan Nabi Muhammad, keduanya merupakan hamba-hamba Allah dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdai di situ mansubun. Kenapa? Ala annahu khabaru kauni, karena dia merupakan khabar dari kalimat kauni. Ya, kalimat dasar dari kana yakunu kaunun. Masdar dari kana yakunu kaunun. Lianna kauni, karena kauni di sini masdar kana. Ya, kana yakunu kaunun. Wa ta'malu amalaha, tapi fungsinya di dalam kalimat tersebut berfungsi sebagaimana fungsi kata kerjanya. Meskipun dia modelnya, bentuknya masdar, tapi dia berfungsi sebagaimana fungsi kata kerjanya kana. Makanya Isa wa Muhammadun di situ ismu kauni. Ismu kauni. Tetapi kenapa di sini tidak berharokat dhamma? Karena marfu' di situ marfu'un bil mahal. Marfu'un bil mahal. Dia marfu' karena posisinya. Maka kalau kita mengi'rabnya wa taqdiruhu, pakai takdir nanti. Muhammadun atau Isa wa Muhammadun ismu kana. Karena posisinya di sini posisi secara yang terlihat secara zahir kauni Isa wa Muhammadin. Maka dia ma'tuf. Ini secara bahasa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu untuk dita'ammuli, ditadabburi min wajhain, annahu jam'un likulli minhuma bainal ubudiyyati war risalah. Bahwa kedua-duanya merupakan hambanya Allah, kedua-duanya merupakan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengakui Nabi Muhammad adalah hambanya Allah, rasulnya Allah, begitupun Nabi Isa adalah hambanya Allah, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna jam'un bainar rajulain, dua sosok laki-laki ini, fatabayyana anna Isa mithlu Muhammadin. Ketika kedua-duanya disebutkan secara bersamaan, ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Isa itu sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa hambanya Allah, Nabi Muhammad hambanya Allah. Nabi Isa rasulnya Allah, Nabi Muhammad rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wa annahu 'abdun wa rasulun. Mereka adalah hamba dan rasul. Wa laisa rabban, dan bukanlah Rabb yang diibadahi, wala ibnan lirrabb, begitupun bukan anak dari Rabb, sebagaimana keyakinan mereka terhadap Nabi Isa alaihi salam. Wa qaulul muallif, perkataan al-muallif ta'ammul, direnungi, lianna hadza yahtaju ila ta'ammul, karena perkara ini perlu untuk kita renungi, perlu untuk kita tadabburi, sehingga
tidak salah paham terhadap nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khamisata asyrah, ma'rifatu ikhtisasi Isa, mengetahui kekhususan Isa alaihi salam bikaunihi kalimat Allah, karena beliau merupakan kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna ketika kita mengatakan Nabi Isa kalimatullah, Nabi Isa kalimatnya Allah? Anna Isa infarada an Muhammadin fi aslil khilqah. Berbeda Nabi Isa dengan Nabi Muhammad atau dengan manusia-manusia yang lainnya pada asal-usul penciptaan. Ini yang membedakan. Ini yang membedakan asal-usul penciptaan. Faqad kana bi kalimah. Nabi Isa diciptakan melalui kalimatnya Allah, melalui perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma Muhammadun, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita semua, faqad khuliqa min ma'i abi. Dia diciptakan dari air ayahnya. Ya. Tentunya kita memahami air apa yang dimaksud di sini. As-sadisatu asyrah, kemudian yang ke-16, ma'rifatu kaunihi ruham minhu. Kita juga mengetahui bahwa Nabi Isa alaihissalam ruh dari Allah. Apa makna ruh dari Allah? Ay anna Isa ruhum min Allah. Ruh dari Allah. Wa min, adapun makna dari kalimat min di sini yang artinya dari, huna bayaniyah aulil ibtida. Di sini maknanya adalah penjelasan atau permulaan. Permulaan artinya mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laysa littab'id, bukan sebagian atau bagian. Jadi bukan ruhum minhu, ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagian yang dipindahkan menjadi Nabi Isa alaihissalam, bukan itu maknanya. Tetapi ruhun ja'at min kibalillah, ruh yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laysat ba'dhan min Allah, bukan sebagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya min jumlatil arwah al makhluqah, dan ruh tersebut adalah termasuk di antara ruh-ruh yang sekian banyak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebagian dari ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabi'ata asyara, yang ke-17, ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar. Dengan mempelajari hadis-hadis tersebut, khususnya hadisnya Ubadah, kita mengetahui bagaimana kedudukan, bagaimana mulianya beriman kepada neraka, kepada surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian as-salaf, ini al-khilafu khilaf, bukan khilafut tadad. Sebagian salaf mengatakan bahwa rukun iman itu ada 7. Rukun iman itu ada 7. Yang paling terakhir, al-imanu bil jannati wan nar. Al-imanu bil jannati wan nar. Beriman kepada surga dan nerakanya Allah. Karena sering sekali di dalam nas-nas syar'i ini disebutkan secara sendiri, seakan-akan dikeluarkan dari al-imanu bil yaumil akhir. Padahal sebenarnya bagian dari keimanan dari al-yaumul akhir. Nah, tapi karena kedudukannya, pentingnya perkara tersebut untuk diimani, termasuk salah satu nas yang menyebutkan adalah hadisnya Ubadah ibnu Samit di sini, sehingga sebagian dari as-salaf menyebutkan bahwa di antara rukun iman adalah al-imanu bil jannati wan nar. Liqaulihi fi hadithi Ubadah, annal jannata haqqun wan naru haqqun wal fadlu, dan di antara keutamaannya annahu min asbabi dukhulil jannah. Dengan beriman kepadanya, itulah di antara sebab-sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Kemudian ats-tsaminatu asyrah, yang ke-18, ma'rifatu qaulihi, mengetahui ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna dari ucapan tersebut, ala ma kana minal amal, bagaimanapun amalannya. Apa maknanya? Ay ala ma kana minal amali salih walau qad.
Bagaimanapun amalan solehnya, meskipun amal solehnya sedikit. Atau makna yang kedua, ala ma kana minal amali sayyi walau kathur. Bagaimanapun amalannya, meskipun amalan tersebut adalah amalan-amalan yang buruk, meskipun banyak. Meskipun banyak, Allah akan memasukkannya. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tauhid. Bisyarat, dengan syarat Allah ya'ti bima yunafit tauhid. Dia tidak datang dengan membawa dosa yang menafikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yujibul khuluda finnar. Dia tidak datang dengan dosa yang menafikan tauhidnya, yang mewajibkan dia dikekalkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lakin labudda minal amal. Namun tetap wajib keimanan itu kepada Allah dibuktikan dengan amalan. Wala yalzamu istikmalul amal. Tetapi yang dimaksud di sini tidaklah seseorang itu dikatakan beriman atau baru dikatakan beriman kalau sudah sempurna keimanannya. Tidak, sebagaimana pendapatnya Al-Mu'tazilah wal Khawarij. Walam tuzkar, dan di sini tidak disebutkan arkanul Islam, ya, rukun-rukun Islam, li'anna minha, karena di antara rukun-rukun tersebut ma yakfurul insanu bitarkihi, ada yang menyebabkan manusia itu kafir dengan meninggalkan rukun-rukun tersebut. Wa minha ma la yakfur, dan di antara ada yang tidak membuat seorang mukmin itu kafir ketika meninggalkannya. Fa inna sahih, karena yang sahih, annahu la yakfuru illa bitarki syahadataini was salah. Tidaklah seorang itu kafir kecuali meninggalkan dua kalimat syahadat dan meninggalkan salat. Ma'at tafsil fi babis salat. Tentunya ketika berbicara tentang salat, ma'akhtilafil ulama fiha, ada perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Wa in kana ruya anil Imam Ahmad, meskipun diriwayatkan dari Imam Ahmad, anna jami'a arkanil Islam, bahwa semua rukun Islam yukfaru bitarkiha, seorang bisa jadi kafir dengan meninggalkannya. Lakin sahih, adapun akan tetapi yang sahih, khilafu dzalika, tidak seperti itu. Yuhmalu ma ruya anil Imam Ahmad, ya, apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, maknanya min babi husni dhanni bil ulama, adalah ketika mengingkari kewajibannya. Ya, ketika mengingkari kewajibannya, bukan hanya sekedar ditinggalkan saja. At-tasi'ata asyarah, kemudian yang ke-19, ma'rifatu annal mizan lahu kiffatan. Ya, timbangan itu ada dua daunnya, ada dua daun timbangan. Akhadaha al-muallif min qawlihi, al-muallif mengambilnya dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ila akhirih udiat fi kiffah," diletakkan di salah satu daun timbangan. "Wa la ilaha illallah fi kiffah," la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lainnya. "Wadh-dhahir," adapun adh-dhahir menurut asy-syekh di sini, "annalladzi fil hadits tamsil," yang disebutkan di dalam hadis itu adalah permisalan. Ya, permisalan. Ini pendapatnya Syekh rahimahullahu taala. Yakni anna qaula la ilaha illallah, maknanya adalah ucapan la ilaha illallah arjahu min kulli syai'. Itu lebih berat dibandingkan segala sesuatu. Walaysa fil hadithi, dan tidaklah di dalam hadis tersebut anna hadzal wazna fil akhirah, yang dimaksud adalah itu akan betul-betul ditimbang nanti di akhirat. Ya, wa ka'anna al-muallif, ini pendapat Syekh rahimahullahu taala, wa ka'anna al-muallif rahimahullahu taala hathala indahu intiqalun zihniyun. Ya, seakan-akan al-muallif rahimahullahu taala ada pengalihan pikiran yang terjadi pada beliau rahimahullahu taala.
sebagaimana yang disebutkan di sini. Fantaqala zihnuhu min hadza ila mizanil akhirah. Ya, pikirannya teralihkan dari timbangan yang nyata, ya, melihat karena apa yang zahir kita lihat, timbangan itu seperti itu. Ada dua daunnya. Ya, dua daunnya digunakan untuk menimbang. Ya, ketika salah satunya lebih berat, maka ini akan turun ke bawah dan yang lebih ringan akan naik ke atas. Makanya di hadisul bitaqah fatoshatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Nah, itu disebutkan di dalam hadisul bitaqah. Kemudian yang terakhir jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu dzikril wajhi, mengetahui tentang disebutkan al-wajh. Wajah di sini bagi Allah Subhanahu wa taala wa huwa sifatun min sifatil khabariyah adz-dzatiyah. Ini merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat khabariyah yang menceritakan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allati musammaha bin nisbati lana ab'adun wa ajza. Yang penamaan itu ketika dinisbatkan, dikembalikan kepada kondisinya manusia, maka itu merupakan anggota badan atau bagian tubuh. Nah, ini kalau dinisbatkan kepada manusia atau kepada makhluk. Lianna min sifatillahi ta'ala, karena perlu kita memahami ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat-sifat Allah ma huwa ma'nan mahd. Ada maknanya yang murni, yang tidak bisa kita jangkau melalui akal kita. La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu ma musammahu bin nisbati lana ab'adun wa ajza. Dan di antara nama-nama Allah inilah yang disebut dengan mushtarakah. Ya, mushtarakah. Tetapi bin nisbati lana, kalau itu diukur, dilihat dari manusia, kita sebagai manusia, itu adalah ab'ad, itu adalah anggota badan, au ajza, atau bagian tubuh. Namun ketika kita berbicara berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun seakan-akan sifat itu sama dengan sifat makhluk, la naqulu bin nisbati lillahi ab'ad. Tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah memiliki wajah dan wajah itu adalah anggota badan Allah. Tidak boleh, karena ketika kita mengatakan wajah itu adalah anggota badan Allah, siapa yang terlintas di pikiran kita? Makhluk. Tidak bisa kita menyamakan antara makhluk dengan Allah. Cukup kita mengatakan sebagaimana yang Allah katakan, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, wajahnya Allah. Maka kita meyakini bahwa Allah memiliki wajah. Li'annana natahasya kalimat at-tab'id fi janibillahi ta'ala. Karena wajib bagi kita untuk menghindari kalimat at-tab'id, anggota badan, ketika kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah apa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala di bab yang kedua ini, atau di sebagian ulama mengatakan bab yang pertama, karena kitab tauhid dianggap sebagai al-muqaddimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh khairul qurun, umat terbaik dari hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap sampai akhir kehidupan kita di dunia yang fana ini. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.